kita dihadapkan oleh masalah. Itu deadline-nya itu sekitar 1 hari lagi. Memanfaatkan waktu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program Obras, obrolan seputar santri. Insya Allah hari ini kita akan membahas hal-hal menarik tentang santri SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Afkar Muhammad Nabil Wahab dan Ahmad Rusni dari kelas 8. Bagaimana kabar hari ini, Afkar? Alhamdulillah sehat, Kak. Bagaimana kabar Ahmad Rusni? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, tak kenal maka Terkenal. tak kenal maka kenalan. Nah, sebelumnya kita pengenalan dulu nih dari Afkar. Sebutkan nama, kelas, dan alamat atau asal. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Afkar Muhammad Nabil Wahab dari kelas 8. Saya asal Depok atau lebih tepatnya berada di Pondok Petir. Bagaimana dengan Ahmad Rusni? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusni Awabin dari kelas 8, asal Bekasi, lebih tepatnya Tambun Selatan. Kalau saya Desta Fajar Nugraha dari Cikarang. Tahu Cikarang nggak? Siap, tahu. Ya. Langsung kita ke intinya dulu. Sebenarnya apa sih yang kalian cari di pertama kali di Darut Tauhid? Oke. Dari Afkar dahulu. Oke, siap. Kalau saya yang pertama kali dicari di Darut Tauhid ini yaitu pengalaman dalam berorganisasi, pengalaman individual, dan juga bagaimana caranya bisa berakhlakul karimah, seperti itu. Kalau untuk Ahmad Nur Husni? Kalau saya mencari agar gimana itu saya bisa berkarakter baku. Lalu saya juga mencari akhlakul karimahnya. Nah, tadi seperti yang Afkar bilang, ada kata organisasi nih. Nah, menurut Afkar ataupun Husni, apa sih organisasi yang saat ini ada di SMP Darut Tauhid? Dari Afkar nih, apa nih? Baik. Di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra ini ada beberapa organisasi, diantaranya yaitu ada organisasi Pondok Pesantren atau OPP, lalu ada organisasi Duta Baca, lalu yang ketiga yaitu ada Duta Sekolah Sehat, gitu. Kalau Husni ada mau ditambahin gak kira-kira? Sepertinya tidak ada. Nah, mungkin kalau misalnya kita hubungkan dengan angkatan, ada kan organisasi kepengurusan angkatan kan? Oh ya, ada. Ada. Itu termasuk organisasi kan? Nah, sekarang kita langsung berpindah lagi. Gimana sih kesan pertama saat kalian itu mendapatkan pembelajaran offline secara luring? Iya luring. Bagaimana tuh? Oke, baik. Pengalaman pertama saat masuk offline ya. Yang pertama itu yang pastinya saya sebagai santri adalah kaget. Maksudnya kaget yaitu kaget dengan kegiatan yang ada di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra ini. Ya, karena kan dulu itu saya pas kelas 7 itu masih online gitu. Nah, lalu di kelas 8 ini sudah offline dan ternyata kegiatannya lebih padat dibandingkan dengan online, seperti itu. Namun walaupun padat, nah kegiatan ini tuh bermanfaat gitu. Jadi ada manfaatnya, seperti itu. Bagaimana dengan Ahmad Nur Husni? Kalau saya juga untuk awal-awal saya kaget. Namun seiring berjalannya waktu saya bisa beradaptasi, dan karena sudah bisa beradaptasi, kegiatan di pesantren itu menyenangkan. Boleh bagi tips and triknya nggak nih kira-kira untuk cara beradaptasi di kondisi yang awalnya online ke offline? Gimana nih triknya? Mulai dari Afkar dulu deh. Oke, baik. Kalau dari saya gini, yang pertama kita harus sadar dulu, kita ini adalah seorang pelajar yang tugas utamanya adalah belajar. Jadi dimanapun kita berada, itu kita harus bisa beradaptasi untuk bisa melaksanakan tugas utama kita, yaitu sebagai pelajar, yaitu adalah belajar gitu. Dari pandangan Ahmad terus nih pasti berbeda nih, gak mungkin sama. Kayak gimana nih tips and triknya?
Kalau dari saya, cara beradaptasi itu harus ada inisiatif dari diri sendiri dulu. Terus kita lihat sekitar nih. Ini keadaan lagi di pesantren. Jadi semua halnya harus sopan, harus 5S lah. Nah, kalau misalnya sekarang kalian ini tergabung dalam organisasi pondok pesantren atau yang disebut OPP. Tuh. Bagaimana cara kalian mengatur waktu kalian, mengatur waktu sekolah dengan keorganisasian? Nah, itu pasti udah bentrok lah bahasanya ya. Betul. Nah, kalau dari pandangan Afkar gimana cara ngebaginya gitu? Oke, kalau dari pandangan saya itu yang pertama menggunakan teknik prioritas atau ya teknik prioritas lah Iya, kita sebut. betul. Nah, di teknik prioritas ini maksudnya gimana? Nah, kita harus bisa lihat jadwal juga. Misalkan dari tugas sekolah ada tugas membuat poster tugas bahasa Indonesia. Nah, itu deadline-nya itu sekitar 1 hari lagi. Nah, di tugas OPP itu ada tugas membuat proposal misalnya. Nah, itu deadline-nya ternyata masih 2 minggu. Nah, di situ kan sudah terlihat jelas mana yang deadline-nya lebih dekat, mana yang seharusnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di situ berarti saya mengerjakan yang sudah deadline-nya sudah dekat. Itu agar bisa teratur dan tetap berprestasi walaupun sedang berorganisasi juga. Gitu. Tekniknya bagus banget, teknik prioritas. Nah, ya. Kalau dari Ahmad Rusni gimana nih? Kalau dari saya, yang pertama sama. Saya juga memakai teknik prioritas. Tapi saya biasanya banyak juga memakai waktu luang saya. Jadi biasanya mungkin saya juga bermain di luar. Namun karena saya orangnya jarang gitu main di luar, saya biasa memilih di asrama dan seperti mengerjakan tugas atau menghafal untuk ujian-ujian. Nah, sebenarnya selain itu kan termasuk kendala internal. Kalau misalnya kendala di lapangan dari awal kalian dilantik sampai sekarang, kendala di lapangannya apa? Nah, dari Afkar dulu. Oke, baik. Kendala di lapangan ya. Berarti saat actionnya. Iya, saat actionnya seperti itu. Yang pertama itu dari masalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Nah, berhubung juga tadi disebutkan kayak emang benar baru dilantik sekitar baru 2 bulan berjalan sebagai kepengurusan di organisasi pondok pesantren ini. Nah, itu salah satu kendalanya, menaik kepercayaan diri gitu. Kalau dari Ahmad Rusni nih, bagaimana nih? Kira-kira caranya gitu. Kalau misalnya saat kita di lapangan itu kayak gimana? Cara untuk di lapangan, kita nggak boleh panik yang pertama. Terus kita harus tahu proker kita itu harus ngapain. Berarti terpacu sama proker dan itu sebagai prioritas yang tadi kita. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Ini halnya lumayan apa bahasanya ya? Kayak lumayan masuk ke dalam lagi. Sebenarnya apa saran dari Afkar maupun saran dari Ahmad Rusni buat para penonton video di sini atau malah teman-teman kalian, sarannya biar bisa membagi waktu, pertama waktu untuk menghafal, waktu untuk belajar, dan waktu untuk organisasi-organisasi. Sarannya bagaimana nih Afkar nih? Oke, saran yang pertama, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan waktu tersebut ditentukan untuk menghafal, berarti kita harus memanfaatkan waktu tersebut dengan benar-benar menghafal, gak tidur, gak ngobrol. Nah, jadi harus niat lah. Nah, biar nanti hafalnya kekejar gitu. Nah, terus kalau misalkan waktu tersebut memang digunakan untuk menjalankan tugas organisasi, ya jalankan sampai tuntas. Biar gak numpuk gitu tugasnya. Bentrok. Nah, nanti akhirnya jadi bentrok lagi gitu. Tambah nugas lagi, tugas lagi gitu ya. Lagi. Nah, kalau dari pandangan Ahmad Rusni gimana nih? Kalau dari saya sama juga. Jadi kita itu jangan malas-malasan gitu. Harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Nah, bagi buat penonton di sini, kita sudah mendapatkan cara-cara untuk membagi waktu prioritas pertama. Jadi caranya itu
kita harus tahu kapan kita menghafal, kapan kita belajar, dan jangan sampai waktunya sia-sia. Ya, sia-sia. Terus waktu kosongnya kita pakai buat main segala hal, padahal ada tugas atau deadline gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Kalau misalnya kita menyangkutkan dengan 3S. Nah, 3S nih. 3S. S yang pertama apa? Semangat bersaudara. Nah, semangat bersaudara. Kita ini lahir dari ras yang berbeda, latar belakang berbeda, suku berbeda, nasab pun berbeda, darah berbeda dan lain-lain. Nah, bagaimana sih caranya kita menertibkan orang, atau bahasanya kita mendisiplinkan orang dari ras yang berbeda? Caranya gimana tuh? Oke. Nah, dari Afkar nih. Oke, baik. Ya benar, masing-masing orang memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Nah, kita itu yang pertama harus bisa memahami karakteristik dari orang tersebut. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa langsung mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Misalkan kalau orang ini ibarat kata rada keras kepala lah. Nah, keras kepala. Nah, berarti di situ kita juga harus bisa tegas terhadap dia. Kalau misalkan orang ini ternyata disuruh aja udah misalkan langsung ngerjain, ya udah berarti kita nggak perlu sampai harus tegas-tegas. Kita harus bisa gimana ya, memahami apa karakteristik dari masing-masing orang tersebut. Gitu. Kalau dari Ahmad terus nih, bagaimana nih caranya nih? Baik, sebenarnya jawaban dari Afkar ini sudah komplit ya. Sangat kompleks malah. Kompleks. Iya. Tapi kalau dari saya, ya kita harus sabar. Jangan misalnya kalau mereka tegas, kita tetap tegas, tapi jangan sampai memaksa juga. Berarti kita memasukkan konsep bedakan tegas dan satu lagi apa? Ya. Satu lagi itu bedakan tegas dan juga Dengan marah. Marah. Betul. Iya. Tegas itu mendisiplinkan. Kalau yang marah itu marah-marah nggak jelas, kayak kamu ini, tapi sendirinya ngelakuin. Nah, sekarang kita lanjut ke S yang kedua. Apa tuh? semangat mencari solusi. Mencari solusi. Setiap kita masuk suatu organisasi, masuk sekolah, pasti kita mempunyai kendala atau masalah sendiri-sendiri. Masalah internal, masalah eksternal gitu. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan oleh suatu masalah, itu dari internal ataupun eksternal. Nah, kalau misalnya masalahnya ini sudah besar, nah cara cari solusinya gimana nih? Contoh, kita dihadapkan oleh masalah sesuatu yang bisa membuatkan itu pelanggaran yang berat, gimana tuh? Dari Husni dulu sekarang gantian. Untuk misalnya ada pelanggaran berat dari masalah internal. Iya. Itu sebisa mungkin dari awal-awalnya tuh sudah diselesaikan gitu masalahnya. Cuman kalau misalnya udah berat, ya mau bagaimana lagi, kita harus menerima konsekuensi. Menjalani konsekuensi ya. Kalau dari Afkar gimana nih? Oke, baik. Kalau misalkan dari ada anggota kita yang menerima pelanggaran yang berat, nah di sini sebenarnya adalah waktu atau saat-saat yang krusial gitu. Nah, yang pertama itu kita harus bisa berdiskusi. Yang namanya organisasi itu nggak sendirian, nggak satu orang, itu pasti lebih dari satu orang. Nah, dengan adanya banyak orang ini, nah kita bisa yang namanya melakukan diskusi. Nah, mencari satu mufakat gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang ibarat kata kena pelanggaran, nah itu bukan malah dijauhin, bukan malah dicaci. Yang seharusnya kita lakukan yaitu adalah tetap mensupportnya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. PDLT. Apa tuh PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nah, itu. Itu. Sekarang kita masuk ke 3S. S yang ketiga. Nah, S yang ketiga ini apa? Semangat sukses bersama. Nah, sekarang dengan konsep sukses bersama, itu gimana sih cara harapan kalian tuh terwujud pas di akhir kalian menjabat? Jadi harapan-harapan kalian tuh
Itu gimana cara mensukseskannya di akhir tahun dengan konsep sukses bersama nih. Dari Afkar dulu. Oke, baik. Konsep sukses bersama ya. Nah, di sini itu sebenarnya sangat mengandalkan kekompakan dalam berorganisasi. Kekompakannya maksudnya gimana? Misalkan pas lagi yel-yel itu, ya itu juga termasuk. Tapi yang paling penting itu gini, kompak dalam selalu saling mengingatkan dalam hal kebaikan yang pastinya. Nah, di situ adalah salah satu cara agar bisa mendapatkan sukses bersama dalam berorganisasi. Tuh, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Seperti itu. Dari pandangan Ahmad terus nih, bagaimana nih? Kalau cara untuk bisa sukses bersama itu pasti kita butuh teamwork. Teamwork. Terus dari sesama anggota ini diusahakan jangan ada permasalahan gitu, biar untuk kerja juga enak dan Ngerangkulnya enak gitu ya. ngerangkul enak. Ya. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Kakak Afkar Muhammad Nabil Wahab dan Kakak Ahmad Nurusni dari kelas 8 selaku perwakilan organisasi Pondok Pesantren. Terima kasih sudah berkesempatan hadir nih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf sekali lagi Afkar, Husni mungkin mengganggu beberapa waktu program gitu. Iya, mohon maaf. Kita tutup saja momen program Obras ini atau obrolan seputar santri. Kita sudah mengobrol tentang banyak sekali permasalahan dari organisasi. Mari kita tutup semua dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Nabdatil bilhamdallah. Alhamdulillah. Doa kifratul majlis. Subhanallah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.